Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ikhwani fillah wa akhwati fillah, rahimanallahu iyyakum. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mempelajari perkara yang sangat penting, mempelajari tentang tujuan hidup kita diciptakan di atas muka bumi ini, yaitu untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pembahasan mengenai tauhid adalah pembahasan yang penting yang perlu diulang-ulang. Yang memerlukannya bukan cuma orang awam, bahkan para ustaz, para dai, ya, para kiai, mereka juga butuh untuk mengingatkan diri mereka terhadap tauhid dan untuk meningkatkan kualitas tauhid mereka. Ya, kita para dai juga harus sering mengingatkan diri kita sendiri tentang keikhlasan, tentang bahayanya riya, tentang bahayanya ujub, ya. Demikian juga ya, tentang tujuan berdakwah. Ini semua harus sering kita ingatkan diri kita sendiri. Terlebih-lebih lagi orang awam, di mana kesyirikan banyak sekali tersebar, ya, di penjuru dunia, termasuk di tanah air kita, ya. Kita dapati berbagai model kesyirikan laris di tanah air kita. Di tanah air kita memang tumbuh subur, apa saja ditanam subur. Termasuk kesyirikan kalau ditanam juga apa? Subur. Di sini di Indonesia ada yang mengaku sebagai nabi, ada saja pengikutnya. Bahkan berulang-ulang, bukan cuma sekali ada yang mengaku sebagai nabi. Nanti meninggal nabi atau selesai nabi ini, tumbuh nabi yang berikutnya. Tidak tahu nabi terakhirnya siapa dari Indonesia. Kemudian juga ada yang mengaku sebagai Imam Mahdi, dan banyak yang mengaku sudah sebagai Imam Mahdi. Bahkan ada yang mengaku sebagai Nabi Isa turun dari langit. Alhamdulillah belum ada yang ngaku sebagai Dajjal. Saya sering sampaikan, saya sendiri pernah ketemu orang ngaku sebagai Nabi, ya, hampir saya jadi sahabat, tapi bukan, ya. Maksud saya, kenapa bisa laris di tanah air kita? Bukan laris, tapi ada saja yang membenarkan. Kasus kemarin ada orang mengaku bisa menggandakan uang, ada saja orang berberdaya. Belum banyak orang sudah tertipu oleh dukun, masih saja ada yang tertipu. Kenapa? Karena sebagian masyarakat kita, ya, pengetahuan mereka tentang tauhid kurang. Seandainya ada orang ngaku nabi misalnya di Arab Saudi, nggak ada yang percaya. Paling aduh kasihan, tolong masukin rumah sakit jiwa, kasihan. Mungkin kalau di sana begitu. Kalau di sini ada saja yang dan oleh karenanya kesyirikan termasuk tersebar di tanah air kita. Dukun juga banyak beredar, hampir setiap kampung ada dukunnya. Kalau kita sensus, ya, berapa banyak dukun yang ada di tanah air kita. Bahkan saya dengar sebagian dukun sudah diekspor ke Malaysia. Hadirin, sebenarnya kita hal yang aneh-aneh. Ada orang yang, ya, percaya dengan berbagai macam batu, dan ada yang tawaf di namanya batu Quran lah, ya. Ada yang mengkeramatkan sapi-sapi, ya, yang disebut dengan Kiai Slamet lah, ya, sampai diperebutkan kotorannya, dan berbagai macam kesyirikan yang tersebar di tanah kita. Ini semakin menjadikan kita semakin yakin bahwasanya pembahasan tentang tauhid adalah pembahasan yang sangat penting. Kalau para ustaz butuh untuk diingatkan tentang tauhid, tentang keikhlasan, apalagi orang-orang awam butuh untuk diingatkan akan
pentingnya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, buku yang akan kita bahas insyaallah ya adalah Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya rahimahullahu taala. Dan kitab ini adalah kitab kitab ini ya adalah kitab yang menurut banyak ulama adalah kitab yang terbaik yang ditulis tentang tauhid al-ibadah, tentang tauhid al-uluhiyah. Jadi akan kita jelaskan bahwa tauhid ya diklasifikasikan oleh para ulama menjadi 3 insyaallah dalam mukadimah kita di awal pengajian kita ini. Ya, ditulis oleh Syekh Muhammad bin Wahhab yang lahir pada tahun 1115 Hijriah, ya sekitar tahun 1703 Masehi, dan meninggal di Dir'iyah di Arab Saudi tahun 1206 Hijriah, sekitar tahun 1792 Masehi. Jadi beliau meninggal umur sekitar 90 tahun. Beliau menulis buku ini karena kondisi masyarakat yang ada di sekitar beliau tatkala itu. Sebagaimana kalau kita baca sejarah beliau, yang buat beliau semangat menulis tentang Kitab Tauhid karena kesyirikan yang beliau lihat. Adanya praktek-praktek perdukunan, adanya orang-orang yang pergi ke kuburan. Sampai di zaman beliau ada kuburan dikenal dengan kuburan Zaid bin Al-Khattab. Dan sampai orang-orang sering ke sana minta kepada Zaid bin Al-Khattab. Dan beliau datang untuk mengingkari masyarakat dengan cara yang lembut. Beliau berkata, Allahu khairun min Zaid. Allah lebih baik daripada Zaid. Hal-hal inilah yang membuat beliau akhirnya menulis pembahasan tentang tauhid yang bukunya ringkas namun detail. Ya, kalau tidak salah ada 70 sekian bab. Keistimewaan buku ini, dia tidak menjelaskan tauhid secara global dan tidak menjelaskan kesyirikan secara global, tetapi dia menjelaskan secara terperinci. Ini yang penting. Banyak orang berbicara kita harus bertauhid, jangan berbuat kesyirikan, tapi tatkala memerinci, mereka tidak memerinci. Karena mungkin takut bersinggungan dengan masyarakat atau takut bersinggungan dengan adat tradisi. Adapun kitab tauhid menjelaskan kesyirikan secara terperinci. Ya. Dengan kita mempelajari kesyirikan secara terperinci, kita semakin paham tentang makna tauhid. Inilah keistimewaan kitab tauhid. Kitab ini ringkas dan metode yang digunakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mirip dengan metode yang digunakan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahihnya. Itu menyebutkan judul bab, kemudian ada ayat Al-Quran, kemudian hadis Nabi SAW. Demikian juga kitab tauhid, bab, kemudian ayat-ayat, kemudian hadis, kemudian mungkin perkataan sebagian salafus saleh. Ya, sebagian perkataan salafus saleh. Saya tadi katakan buku ini di antara keistimewaannya, dia ringkas namun padat. Berbagai macam bab-bab tentang masalah tauhid al-uluhiyah, tentang tauhid ibadah tercakup dalam kitab ini. Bukan berarti para ulama dahulu tidak menulis tentang tauhidul ibadah. Para ulama dahulu juga menulis tentang tauhid. Ya. Tetapi kalau kita kembali kepada zaman para ulama abad kedua, abad ketiga, ya, kebanyakan mereka menulis tentang penyimpangan yang terjadi di zaman mereka. Di zaman tersebut, di zamannya Imam Al-Bukhari, zamannya Imam Ahmad, ya, timbul penyelewengan dalam masalah tauhid al-asma wa sifat. Muncul sebagian buku-buku diterjemahkan dari bahasa Yunani ke bahasa Arab, sehingga masuklah ilmu filsafat dalam usuluddin, dalam masalah akidah. Mulai timbul firqah-firqah yang sesat seperti Al-Jahmiyah, kemudian Al-Mu'tazilah yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan akal mereka. Ya, mereka menolak sifat-sifat Allah dengan akal mereka. Maka dari situ akhirnya para ulama menulis bantahan terhadap mereka. Contohnya Imam Ahmad rahimahullahu taala punya buku yang judulnya Ar-Radd 'ala al-Jahmiyah wa Az-Zanadiqah. Bantahan terhadap orang-orang Jahmiyah dan Az-Zanadiqah, orang-orang zindiq. Ya, kemudian contohnya Ad-Darimi punya buku judulnya Ar-Radd 'ala al-Jahmiyah. Demikian juga beliau punya buku Ar-Radd 'ala al-Bishr al-Mirrisi, seorang tokoh Al-Mu'tazilah. Ya. Kemudian juga misalnya Ibnu Khuzaimah punya kitab judulnya Kitab Tauhid, tapi kalau kita telaah kebanyakannya adalah membantah penyelewengan dalam tauhid al-asma wa sifat.
Di zaman mereka, zaman Imam Al-Bukhari, zaman Imam Syafi'i, Imam Ahmad, belum muncul ya kesyirikan-kesyirikan seperti minta-minta kepada penghuni kubur. Belum ada waktu itu. Allah mungkin ada tapi tidak tersebar. Yang ada karena masih dekat dengan zaman sahabat. Yang ada waktu itu gara-gara filsafat yang masuk sehingga timbullah penyimpangan dalam masalah tauhid asma sifat. Muncul pendapat Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Kemudian Imam Ahmad juga disiksa, ya, penjarakan, disiksa, dicambuk gara-gara menyatakan Al-Quran ghairu makhluk, Al-Quran bukan makhluk. Sehingga pembahasan mereka, Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Khalqu Af'alil Ibad, pembahasan mereka seputar bantahan terhadap Mu'tazilah, terhadap Qadariyah, terhadap Al-Jahmiyah, seputar itu. Belum ada pembahasan secara detail tentang tauhid al-ibadah. Berjalan dengan waktu, mulailah timbul ya syaitan semakin menggoda umat manusia, mulailah muncul bentuk-bentuk kesyirikan dalam tauhid al-uluhiyah ya. Mulailah timbul penyembahan terhadap penghuni kubur, memohon kepada penghuni kubur ya, semakin merajalela praktek perdukunan, semakin merajalela praktek ruqyah-ruqyah yang syirik, semakin merajalela penggunaan jimat-jimat. Maka para ulama mulai menulis tentang masalah tauhid al-ibadah ya, kan ini berkaitan dengan tauhid al-ibadah. Kita dapati ada sebagian ulama-ulama sebelum Syekh Muhammad Wahab menulis tentang masalah tauhid al-uluhiyah. Ya, contohnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam beberapa tulisan-tulisan beliau yang tergabung dalam Majmu' Fatawa, beliau menulis tentang tauhid rububiyah, tentang tauhid uluhiyah, juga tentang tauhid asma sifat. Beliau punya buku judulnya Al-Istighatsah fi Radd al-Bakri ya. Berisi 2 jilid, berisi tentang bagaimana hukum beristighatsah kepada Nabi SAW yang sudah meninggal, minta kepada Nabi SAW sudah meninggal. Ini masalah tauhid al-uluhiyah. Contohnya misalnya tentang apa namanya at-tawassul wal wasilah, tentang masalah tawassul juga Ibnu Taimiyah juga punya buku tentang masalah itu. Ibnu Qayyim juga memiliki tulisan-tulisan berkaitan dengan masalah tauhid al-uluhiyah. Tetapi tidak terfokus dan tidak detail seperti atau tidak komprehensif, tidak lengkap seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tatkala menulis tentang kitab tauhid teratur ya, meskipun bukunya ringkas tetapi teratur dan komprehensif, mencakup ya macam-macam kesyirikan, hampir-hampir seluruh. Kita lanjutkan ya, apa ini gangguan sebentar, sabar. Jadi Syekh Muhammad bukunya meskipun kecil tapi dia lengkap. Kalau tidak salah saya katakan 70 bab. Bab kesyirikan termasuk kesyirikan, termasuk kesyirikan, termasuk kesyirikan, termasuk kesyirikan. Dia hanya kasih mukadimah kalau tidak salah 6 bab tentang masalah tauhid. Setelah itu bab ke-7 sampai seterusnya termasuk kesyirikan, termasuk kesyirikan, termasuk kesyirikan, termasuk kesyirikan. Banyak sekali, ya, banyak sekali. Oleh karenanya buku ini luar biasa. Sebab Allah mengatakan tidak ada pernah ditulis buku seperti ini sebelum. Bukan pembahasan, tidak ada pembahasan sudah dibahas oleh para ulama terdahulu, tapi dikumpulkan secara lengkap. Tidak ada yang seperti kitab tauhid. Maka saya sangat berharap para hadirin ya, yang kita tahu kita diciptakan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tujuan utama kita, hendaknya kita mempelajari buku ini dengan baik ya, agar kita meninggal dunia bertemu dengan Allah dalam kondisi tidak berbuat syirik sama sekali. Barang siapa yang meninggal bertemu Allah tanpa berbuat syirik sama sekali, maka jaminan surga baginya. Dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, ada ulama yang mengkhususkan menulis tentang tauhid ibadah, seperti ulama Syafi'i yang bernama Al-Makrizi. Al-Makrizi punya buku judulnya Tajridut Tauhidil Mufid. Tajridut Tauhidil Mufid, dan beliau wafat pada tahun 845 Hijriah, yaitu tengah-tengah abad ke-9. Tahun 845 Hijriah. Tadi Syekh Abdul Wahab ya di tahun abad ke-12. Ini di abad ke-9. Jadi 3 abad sebelum Syekh Abdul Wahab ada seorang ulama besar, sejarawan yang bermadzhab Syafi'i ya, yang punya buku judulnya Tajridut Tauhidil Mufid, yang artinya memurnikan tauhid. Memurnikan tauhid. Dan pembahasan dia ya mirip dengan yang sering kita bahas dalam pengajian kita sehari-hari. Ya, makanya buku ini dibahas di Arab Saudi, tapi di sini kurang dibahas. Padahal buku ini juga bagus dan dia penulisnya bermadzhab apa? Syafi'i. Ya. Saya bacakan ya. Di sini dia juga bahkan menjelaskan tauhid, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid rububiyah, ya. Sebagaimana yang sering kita bahas. Nanti akan kita jelaskan tentang bagian tauhid tersebut. Saya ingin bacakan. Beliau berkata di awal buku ini, saya nukilkan, kata beliau, kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah, iyyaka na'budu.
hanya kepada Engkau lah kami beribadah. Fa innahu yanfi syirkal mahabbati wal ilahiyah. Firman Allah ini menafikan kesyirikan dalam syirik mahabbah. Ya, nanti dalam pembahasan tauhid kita tahu juga ada masalah syirkul mahabbah. Syirik dalam kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada selain Allah, ada bahasanya. Wal ilahiyah, dan kesyirikan dalam masalah tauhid uluhiyah. Wa qawluhu iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah Engkau lah kami mohon pertolongan. Fa innahu yanfi syirkal khalqi wa rububiyyah. Maka ini menafikan syirik dalam masalah penciptaan, artinya yang menciptakan hanya Allah Subhanahu wa taala, wa rububiyah, dan juga kesyirikan dalam rububiyah. Dia bagi tauhid ada uluhiyah, ada apa? Rububiyah. Dan kesyirikan pun demikian. Ada kesyirikan berkaitan dengan tauhid rububiyah dan ada kesyirikan berkaitan dengan tauhid rububiyah. Fatadammanat hadhihi al-ayatu tajrid at-tauhid li rabbil alamin fil ibadah. Maka ayat ini mengandung pemurnian tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah peribadatan. Wa annahu la yajuzu isyraku ghairihi ma'ahu. Bahwasanya tidak boleh mensekutukan selain Allah bersama Allah. Tidak boleh mensekutukan Allah. La fil af'al, tidak boleh berbuat kesyirikan kepada Allah. Tidak boleh dalam masalah perbuatan, wala fil alfaz, tidak boleh berbuat kesyirikan yang berkaitan dengan lafaz, wala fil iradat, dan tidak boleh berbuat kesyirikan yang berkaitan dengan kehendak atau niat. Fasyirku bihi fil af'al, kemudian disebutkan contoh. Kata dia syirik ada 3. Syirik tauhid uluhiyah ada 3. Pertama dia bagi tauhid uluhiyah, tauhid apa? Rububiyah. Setelah itu dia sebut tauhid uluhiyah, syiriknya terbagi menjadi 3. Ada syirik berkaitan dengan perbuatan, ada syirik berkaitan dengan apa? Lafal, ada syirik berkaitan dengan apa? Kehendak. Dia contohkan sekarang. Fasyirku bihi fil af'al, syirik dalam masalah perbuatan, contohnya kasujud li ghairihi, seperti sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa tawaf bi ghairi baitil muharram, contohnya tawaf kepada selain Ka'bah. Ada orang tawaf di inilah, di gunung manalah ya. Niatnya ibadah, maka ini kesyirikan menurut dia. Wal halqir ra'si ubudiyatan khudu'an li ghairihi, bahkan mencukur rambut, menggunduli rambut dalam rangka karena tunduk kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa taqbilil ahjari ghairil hajaril aswad, seperti mencium batu-batu selain hajar apa? Hajar aswad, mencium dengan menyangka itulah ibadah. Kemudian wa taqbilil qubur, seperti mencium kuburan. Wastilamiha, seperti mengusap kuburan. Disebutkan contoh-contoh syirik. Wasujudilah, seperti sujud kepada kuburan. Dan saya lihat sendiri orang sujud di kuburan. Saya lihat sendiri di Madinah, di Masjid Nabawi. Orang-orang Indonesia saya lihat sendiri, kan mata kepala saya sendiri. Dia pergi ke belakang, ke bagian depan masjid, kemudian sujud ke arah lawan kiblat. Kiblat sebelah sana, ini kuburan Nabi, karena ingin sujud kepada kuburan Nabi SAW. Ini tidak boleh. Tidak boleh menurut Al-Mikrizi, ulama sahabat Syafi'i, adalah kesyirikan. Kemudian dia berkata, wa qad la'ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ittakhadha qubur al-anbiya'i. Dan sungguh Nabi SAW telah melaknat orang-orang yang menjadikan kubur al-anbiya'i was-salihin masajidah. Nabi melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan para nabi dan kuburan orang-orang soleh sebagai masjid, sebagai tempat sujud, tempat beribadah. Dilaknat oleh Nabi SAW. Fa kaifa man ittakhadha al-qubur awthanan tu'badu min dunillah. Bagaimana lagi orang-orang menjadikan kuburan diibadahi? Kata dia, kalau ada orang beribadah kepada Allah tapi tempatnya di kuburan, sujudnya kepada Allah tapi sujudnya di kuburan, dilaknat oleh Nabi. Bagaimana lagi kalau sujud untuk penghuni kubur? Bagaimana kalau beribadah kepada penghuni kubur dijadikan berhala selain Allah Subhanahu wa taala? Dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau juga berkata dari Tajrid Tauhid halaman 18 dan 19. Dalam halaman yang lain, halaman 20, beliau berkata, ingat, ini bukan perkataan ulama kita, tapi perkataan ulama bermadzhab apa? Syafi'i. Pada abad 9 dia berkata, ziaratul kubur ala thalathati aqsam. Ziarah kepada kuburan ada 3 model kata beliau. Pertama, qaumun yazuruna al-mauta fayad'una lahum. Kaum yang menziarahi orang-orang meninggal, menziarahi mayat-mayat, fayad'una lahum, lalu mendoakan mayat-mayat tersebut. Wa hadhihi ziyaratu syar'iyyah. Inilah ziarah yang benar, yang disyariatkan. Kita datang ke kuburan, mendoakan penghuni kubur, karena mereka sudah tidak bisa beribadah lagi. Mereka butuh doa orang-orang yang menziarahinya. Ini yang pertama. Yang kedua, model ziarah yang kedua, wa qaumun yazurunahum yad'una bihim. Kaum yang mereka menziarahi mayat-mayat dan mereka berdoa dengan mayat-mayat tersebut. Artinya mereka berdoa kepada Allah melalui mayat-mayat tersebut. Saya ulangi, yang kedua berdoa kepada siapa?
Allah, tapi melalui mayat-mayat tersebut. Fahaulai humul musyrikuna fil uluhiyah wal mahabbah. Mereka inilah orang-orang yang syirik dalam uluhiyah dan dalam al-mahabbah. Bukan saya ngomong ya, ngomong al-Makrisi. Kemudian yang jenis ketiga yang lebih parah, wa qaumun yazurunahum fayad'unahum anfusahum. Kaum yang menziarahi kuburan kemudian berdoa kepada penghuni kubur. Yang lebih parah lagi, kalau tadi berdoa kepada Allah melalui penghuni kubur, sekarang berdoa meminta kepada penghuni kubur. Wa qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Padahal Nabi telah bersabda, berdoa, ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Wa haula'i humul musyrikuna fil rububiyyah. Mereka ini orang-orang yang berbuat syirik dalam masalah rububiyah. Karena doa berkaitan dengan masalah rububiyah. Kita yakin hanya Allah yang memberi rezeki, artinya kita berdoa kepada Allah. Kenapa kita berdoa kepada mayat? Maka mereka inilah ada orang-orang musyrikin dalam tauhid apa? Rububiyah. Paham? Ini yang bicara, dia menulis buku tentang masalah kesyirikan dalam tauhid al-uluhiyah, maka dia kasih contoh secara detail. Baik. Hadirin, ada juga ulama yang lain yang hidup sezaman dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Namun dia meninggal sekitar 20 tahun sebelum Syekh Muhammad bin Wahab. Namun tempat tinggalnya jauh dari Hijaz. Syekh Abdul Wahab tinggal di Najd, dekat dengan Hijaz, di Arab Saudi sekarang. Ulama ini namanya Al-Amir As-San'ani, menulis kitab Subulus Salam. Tahu kitab Subulus Salam? Kitab terkenal, Syarah Bulughul Maram. Ya, Muhammad bin Ismail As-San'ani rahimahullahu taala, yang wafat pada tahun 1182. Tadi Imam Abdul Wahab wafat pada tahun 1206. Ini 1182, sekitar 20 tahun sebelum Syekh Abdul Wahab meninggal dunia. Tapi beliau semasa, namun dia di Yaman, di San'a. Beliau tulis sebuah buku judulnya Tathhirul I'tiqad an Adranil Ilhad, membersihkan akidah dari najis-najis kekufuran atau dari kotoran-kotoran kekufuran. Kalau tadi tajridut tauhid, pemurnian tauhid, sekarang membersihkan akidah dari apa? Kotoran-kotoran kekufuran. Sama, memurnikan tauhid juga, tapi dengan ungkapan yang berbeda. Buku ini buku yang sangat bagus. Dia berbicara di awal kitabnya, kenapa dia menulis buku ini. Ingat, dia di Yaman ya. Tidak pernah WhatsAppan sama Syekh Abdul Wahab, tidak pernah teleponan waktu itu. Apa dia bilang? Fahada tathhirul i'tiqad an adranil ilhad. Inilah kitab membersihkan akidah dari kotoran-kotoran kekufuran. Wajib alayya ta'lifu, wajib atasku untuk menulisnya. Kenapa dia nanti disebut kenapa dia wajib tulis? Wa ta'ayyana alayya tawsifuhu, dan wajib atasku untuk menyusunnya. Lima ra'aituhu wa alimtuhu yaqinan min ittikhadil ibadil andada fil amsari wal qura wa jami'il bilad. Kata dia, karena saya telah melihat dan saya telah mengetahui dengan keyakinan tentang bagaimana para hamba manusia mengambil tandingan-tandingan bagi Allah di kota-kota, di kampung-kampung, dan di seluruh negeri. Minal Yaman, dia sebutkan kesyirikan yang dia lihat di mana saja, kata dia, di kota-kota, di kampung-kampung, negeri-negeri. Jangan dibilang ini Syekh takfir ya, kan? Dia tidak sedang mengkafirkan, tapi dia sedang menjelaskan apa? Kesyirikan yang terjadi. Karena sebagian orang menuduh kita takfiri. Ya akhi, berbeda. Kita menjelaskan ini kesyirikan wajib. Kita sayang kepada saudara-saudara kita sama muslim. Kalau mereka pakai jimat, kita bilang syirik, gak boleh. Kalau mereka minta kepada penghuni kubur, kita bilang syirik, gak boleh. Bukan berarti otomatis kita bilang dia kafir. Tidak, ini lain. Masalah menjelaskan, masalah mengkafirkan bab yang lain. Jangan dikatakan ini tukang mengkafirkan. Terus gimana? Ada orang berbuat syirik, kita diamkan saja. Mana tanggung jawab kita kalau tanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Sudah belajar jauh-jauh kemudian pulang diam-diam saja. Ya, gimana? Ya, kita harus jelaskan. Bukan kita sedang mengkafirkan, kita sedang menyelamatkan. Ya, mungkin dia tidak tahu, dia tidak mengerti, ada syubhat. Kita jelaskan tugas kita. Terserah mereka mau bilang apa. Tapi kita jelaskan ini kesyirikan, ini tidak boleh. Ya. Karena ikhwan, ya, terus terang tidak ada, mohon maaf ya, tidak ada yang menjelaskan tentang syirik secara detail kecuali salafiyun. Saya boleh katakan dengan maksud saya cerita kenyataan. Tidak ada aku dapati pengajian yang benar-benar menjelaskan kesyirikan secara detail kecuali pengajian sunnah. Dan kita harus jelaskan tugas kita di atas muka bumi ini mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tahu tentang jenis-jenis kesyirikan secara detail. Jadi kita jelaskan kepada masyarakat agar mereka tidak terjerumus dalam apa? Kesyirikan, karena syirik dosa besar. Sekarang Al-Amir As-San'ani mengatakan, kenapa saya tulis buku ini? Karena saya banyak kesyirikan tersebar di mana? Fil amsar, di kota-kota, wal qura, di kampung-kampung, wa jami'il bilad, dan seluruh negeri.
Negeri tersebut dia sebutkan minal Yaman, banyak kesyirikan di Yaman. Wasyam, banyak kesyirikan di negeri Syam. Wa Misr, banyak kesyirikan di Misr. Wa Tihama, di Tihama. Wa jami'i diyaril Islam, dan seluruh negeri-negeri Islam. Tapi dia tidak sebut Indonesia. Apa kesyirikan yang dia lihat? Satu yang dia lihat, wa huwal i'tiqadu fil kubur, masalah meyakini, berkeyakinan terhadap penghuni kubur. Dia tidak sedang berbicara kesyirikan yang lain. Dia tidak sedang berbicara tentang jimat-jimat, dia tidak berbicara tentang dukun. Dia berbicara satu jenis kesyirikan yang dia tersebar di seluruh negeri kaum muslimin. Tentang apa? Al-i'tiqadu fil kubur, tentang keyakinan terhadap penghuni apa? Kubur. Ini bukan perkataan Muhammad bin Abdul Wahab, bukan. Perkataan Al-Amir As-San'ani yang ma'ruf punya kitab judulnya apa? Subul Salam. Namun sezaman dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Kemudian juga Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala. Imam Asy-Syaukani wafat pada tahun 1150 Hijriah, setelah wafatnya Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah. Beliau punya buku, ini juga indah. Judulnya apa? Syarhus Sudur bi Tahrimi Raf'il Qubur. Ya. Secara kalau saya terjemahkan secara bahasa Indonesia, Syarhus Sudur yaitu lapangnya dada tentang haramnya meninggikan kuburan. Jadi dia menulis buku ini untuk membantah kalau Anda ragu tentang kuburan tidak boleh ditinggikan, baca buku saya ini supaya dada Anda lapang, supaya Anda tahu bahwasanya meninggikan kuburan hukumnya apa? Haram. Hingga judulnya apa? Syarhus Sudur bi Tahrimi Raf'il apa? Qubur. Melapangkan dada tentang haramnya apa? Meninggikan apa? Kuburan. Dan antum baca begitu bagus disebutkan bagaimana kalau kuburan ditinggikan kita melanggar sunnah Nabi SAW. Akhirnya lama-lama orang punya keyakinan terhadap penghuni kubur. Masalah yang dia sebutkan sama yang disebut oleh San'ani. Masalah kuburan ini masalah. Nanti akan dijelaskan bahwasanya syirik paling banyak berkaitan dengan masalah kuburan. Asy-Syaukani berkata, mohon maaf, ada pengumuman kepada Pak Saiful dari Perumnas 3, anaknya sedang sakit, dibawa, ditunggu oleh keluarga segera. Saya ulangi, Pak Saiful dari Perumnas 3, anaknya sedang sakit, dibawa, ditunggu keluarganya, ditunggu istrinya, dibawa segera. Semoga cepat sembuh ya. Baik, lanjutkan ya. Dalam bukunya ini disebutkan bagaimana kalau seorang masuk melihat kuburan, kuburannya tinggi, kemudian kasih wangian, kasih lampu-lampu, orang bisa masuk, bisa gemetar. Kemudian ada rumah-rumah, ada macam-macam, ada tulisan ini, ada fotonya, ini jangan-jangan wali lah, ini macam-macam. Akhirnya setan akan bisikan kepada dia, ini mayat bisa beri manfaat. Setan akan bisikan dia, yang ngomong begitu siapa? Syaukani, yang baca dalam buku ini. Padahal mayat membutuhkan kita untuk doa. Kita datang ke kuburan untuk beri manfaat kepada mayat, bukan ambil manfaat dari mayat. Kalau menziarah kuburan yang syar'i, kita menziarah kuburan untuk beri manfaat kepada mereka dengan mendoakan mereka dan yang lain. Bukan mengambil manfaat dari apa? Mayat yang sudah meninggal dunia, sudah selesai. Kita yang membantu mereka dengan menyolatkannya dan yang lain, mendoakannya. Oleh karenanya Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan seluruh perkara yang dilarang oleh Nabi tentang kuburan dilanggar oleh kaum muslimin. Nabi SAW melarang kuburan ditinggikan, maka kaum muslimin sebagai kaum muslim meninggikan kuburan. Nabi melarang kuburan ditulisin, kaum muslim apa? Menulis di kuburan. Nabi melarang kuburan dikapurin, di semen, kaum muslim apa? Nyemen, mungkin di bukit, mungkin di marmer ya. Nabi SAW sudah meninggal, kuburan selesai. Kalau dia masih hidup, rumahnya dari marmer gak apa-apa, karena meninggal selesai mau diapain. Kemudian Nabi SAW melarang untuk dikasih lampu, dikasih api. Mereka kasih apa? Kasih lampu ya, penerangan di kuburan. Nabi SAW melarang sholat ke arah kuburan. Mereka sholat ke arah kuburan, bahkan kuburannya di mihrab depan. Semua yang dilarang oleh Nabi dikerjakan oleh sebagian kaum muslimin. Akhirnya apa lama-lama terjadi? Ini semua apa Nabi melarang untuk memutus segala sarana yang bisa mengantarkan orang akhirnya memiliki keyakinan terhadap penghuni kubur. Di antara hal yang berbahaya adalah meninggikan kuburan. Meninggikan apa? Kuburan. Dan hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas kitab tauhid, dan kitab tauhid ini ada 6
67 bab. Ada 67 bab. Nah, kalau kita mengisi pengajian di sini sebulan sekali, berarti bisa tamat 67 bulan. 67 bulan berapa tahun? Hah? 67 belum dipotong libur-liburnya. Taruhlah 10 bulan, setahun, berarti 6 apa? 7 tahun, 6 sampai 7 tahun. Menurut saya kelamaan. Di antara kita mungkin yang sudah meninggal dunia belum selesai. Baik. Mungkin malam ini cuma 4 belum lagi masuk bab 1. Baik. Ikhwan fillah azanillahu Kitabut Tauhid. Kitabut Tauhid. Judulnya Kitabut Tauhid kitab ini, dan Kitabut Tauhid menunjukkan bahwasanya yang dimaksud tauhid al-uluhiyah. Jadi Syekh Abdul Wahab menulis buku ini tentang tauhid al-uluhiyah. Terkadang ada pembahasan tentang tauhid al-asma wa sifat, tetapi itu hanya hanya domplengan. Paling utama adalah tentang tauhid apa? Al-uluhiyah. Tauhid diambil dari wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya dalam bahasa Indonesia artinya mengesahkan. Tauhidullah artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Allah disekutukan. Dan istilah tauhid ini bukan istilah yang baru. Telah datang dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dalam perkataan para sahabat dan juga perkataan para ulama. Contoh dalam hadis Rasulullah SAW tatkala mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan, innaka sata'ti qauman ahla kitabin falyakun awwala ma tad'uhum ila ayyuhidullah. Sungguhnya kau akan mendatangi suatu kaum dari ahlul kitab, maka jadikanlah dakwahmu yang pertama kali agar mereka mentauhidkan apa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi mengatakan agar mereka mentauhidkan Allah. Jadi istilah tauhid yang bilang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi ibadatullah, atau ibadat Allah. Jadikanlah yang pertama kali kau dakwai adalah agar mereka beribadah kepada Allah. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Daruqutni, lafaznya sharih, falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi tauhidullah. Jadikanlah dakwahmu yang pertama kali tauhidullah. Nabi bilang tauhidullah. Jadi istilah tauhid datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bercerita tentang seorang yang pernah hidup di masa lampau, yang dia tidak punya amal soleh kecuali tauhid. Kemudian dia meninggal dunia. Ketika dia meninggal dunia, dia berwasiat kepada anak-anaknya untuk membakar tubuhnya, kemudian sampai jadi debu, kemudian ditebarkan di lautan dan di angin. Kata Nabi SAW, anna rajulan lam yakmal minal khairi syai'an qat. Ada seorang tidak pernah beramal kebaikan sama sekali, illa tauhid, kecuali tauhid. Orang ini tidak punya amal kebaikan kecuali apa? Tauhid. Falamma hadaratul wafat, ketika dia akan meninggal dunia, maka dia berkata kepada keluarganya, idza ana mitu fakhudhuni wahruquni hatta tad'uni humamatan. Kalau saya meninggal, maka bakarlah, ambillah jasadku lalu bakarlah, biarkan aku sampai menjadi angus, jadi arang. Tsumma hamuni, kemudian tumbuhlah arangku tersebut jadi berdebu. Tsumma druni fil bahri, kemudian tebarkanlah debuku di lautan, fi yaumin rahim, di hari di mana angin bertiup kencang. Kata Nabi SAW, fa'alu dzalik. Lalu anak-anaknya melakukan demikian. Dia tahu kalau dibangkitkan banyak dosanya, takut masuk neraka. Maka dia bilang, coba jadikan saya debu supaya saya dibangkitkan. Ya. Kata dia, la in qadarallahu alayya la yu'adzibannani 'adaban la yu'adzibu ahadan min al-'alamin. Kalau Allah mampu membangkitkan saya akan diazab dengan azab yang sangat pedih. Dia maksudkan dijadikan debu supaya tidak dibangkitkan. Tapi dalam riwayat yang lain kata Allah, ya ardu ijma'i ma fiki minhu. Kata Allah, wahai bumi, kumpulkanlah seluruh jasadnya. Maka dia tiba-tiba hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah bertanya, ma hamalaka ala ma sana'ta? Apa yang membuatmu melakukan apa yang kau lakukan? Dijadikan debu kemudian ditebarkan di lautan dan di angin. Kata dia, ma khafatuka, karena saya takut kepada Engkau ya Allah. Kata Nabi, ghafarallahu lahu, Allah ampuni dia. Jadi orang ini tidak punya amalan yang bisa diandalkan kecuali apa? Tauhid. Ini menjelaskan tentang keagungan apa? Tauhid. Baik. Hadis yang lain yang tadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari Abu Hurairah. Sekarang kita bacakan hadis yang lain yang diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan dan juga Ibnu Abi Syaibah dalam Musannaf.
Al-As bin Wa'il nadhara fil jahiliyah an yanhara mi'ata badanah. Ada seorang namanya Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il bapaknya Amr bin Al-As. Ada sahabat namanya Abdullah bin Amr bin Al-As bin Wa'il. Bin Wa'il bapaknya Amr bin Al-As. Al-As bin Wa'il ini pernah waktu di zaman jahiliyah dia pernah bernadar untuk menyembelih 100 ekor onta. Akhirnya anaknya bernama Hisham bin Al-As melaksanakan wasiat bapaknya, karena bapaknya pernah berwasiat untuk bernadar 100 ekor menyembelih 100 ekor onta keburu meninggal. Maka Hisham bin Al-As mengambil 50. Dia mengambil 50 onta untuk dia sembelih. Amr bin Al-As ingin menyembelih 50 sisanya. Sebelum dia menyembelih 50 sisanya, dia datang dulu kepada Nabi, tanya, bermanfaat enggak kalau saya menyembelih ini? Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, amma abuka falau kana aqarra bit tauhid, ya, fasumta wa tasaddaqta anhu nafa'ahu dzalik. Kata Nabi, kalau bapakmu dulu berikrar dengan tauhid, lalu engkau bersedekah atasnya, maka bermanfaat. Masalahnya dia meninggal dalam kondisi apa? Musyrik, maka tidak perlu. Nah, di sini Nabi mengatakan, amma abuka falau kana aqarra bit tauhid. Seandainya bapakmu dahulu meninggal dalam kondisi bertauhid, maka bermanfaat. Tapi dia ternyata meninggal tidak dalam lafaz tauhid. Di sini Nabi menggunakan lafaz tauhid. Baik. Demikian juga lafaz tauhid dikenal oleh para sahabat. Tatkala Rasulullah SAW berhaji, Rasulullah SAW bertalbiyah di isi talbiyah Nabi, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Ini lafaz tauhid. Artinya ya Allah, hanya kepada Engkau kami datang untuk memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Labbaik la syarika lak labbaik. Ya Allah, tidak ada syarikat bagimu. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sesungguhnya segala nikmat, segala pujian, kerajaan alam semesta ini hanyalah milik-Mu, tidak ada syarikat bagimu. Ini isi tauhid. Apa kata Jabir tatkala mensifati Nabi sedang bertarbiyah? Kata Jabir, fa ahalla bit tauhid. Rasulullah SAW bertarbiyah dengan lafaz apa? Tauhid. Rasulullah SAW membuka umrahnya dengan lafaz apa? Dengan membuka hajinya dengan lafaz tauhid. Baik, demikian juga para ulama menulis buku-buku judulnya kitab tauhid, seperti Ibnu Manda punya buku judulnya kitab tauhid. Contohnya Ibnu Khuzaimah punya buku judulnya apa? Kitab tauhid. Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya ada kitab judulnya kitab tauhid. Jadi istilah tauhid istilah yang ma'ruf di dalam hadis-hadis Nabi, dalam lafal-lafal para sahabat, dan juga ma'ruf di kalangan para ulama. Nah, sekarang kita bahas tauhid dibagi oleh para ulama menjadi 3. Muncul sebagian orang sekarang protes, apa itu trilogi? Ada yang lebih paham, apa itu membagi tauhid ketiga seperti trinitas? Ya, nanti jangan berusaha. Ente tahu dibagi tersebut tidak ada hubungannya dengan trinitas. Apakah semua yang dibagi 3 kemudian trinitas? Kalau ada orang istrinya 3 berarti dia musyrik, trinitas. Kalau semua yang 3, kalau kata dibagi menjadi fi'il, huruf dan isim dikatakan trinitas, tidak semua yang terbagi menjadi 3 trinitas. Lagi pula kita dapat semua bagi 2 disebagi menjadi 3. Bukan ada karena bilangan angka 3 dikatakan trinitas. Pembagian tauhid ini, ya, memang tidak ada dalilnya. Ini sekedar sarana untuk memahami tauhid. Tauhid, ya, diturunkan oleh Allah, tidak dibagi-bagi. Yang membagi itu adalah orang-orang yang menyimpang, kaum musyrikin membagi tauhid. Sehingga perlu kita mengenal bagian tauhid tersebut untuk menyatukan kembali. Saya ulangi, para ulama bagi tauhid itu bukan untuk memisah-misahkan tauhid, tapi untuk mengembalikan tauhid kembali menjadi satu. Jangan sampai orang memahami tauhid sebagian dengan pemahaman yang benar, kemudian sebagian pemahaman yang salah. Contohnya, Allah berfirman tentang orang-orang musyrikin di zaman Nabi SAW. Kata Allah, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Perhatikan dalam surat Yusuf, kata Allah, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah kebanyakan orang-orang beriman kepada Allah kecuali mereka musyrik. Tidaklah mayoritas orang beriman kepada Allah kecuali mereka musyrik. Dalam ayat ini Allah menggabungkan antara iman dengan syirik. Allah menggabungkan antara iman yaitu tauhid, Allah gabungkan dengan syirik. Kok bisa iman digabungkan dengan syirik? Berarti imannya yang mana, syiriknya yang mana? Tauhidnya yang mana yang benar, syiriknya mana? Para ulama menjelaskan
Iman mereka kalau Anda baca dalam buku tafsir, apa imannya orang-orang musyrikin? Iman mereka kalau mereka ditanya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaquluna Allah. Kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, kata mereka Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, sebagaimana protes. Itu mereka orang-orang Wahabi mengatakan bahwasanya orang-orang musyrikin bertauhid. Kita bilang Allah yang bilang mereka beriman. Yang bilang mereka beriman siapa? Allah. Tapi bukan iman yang sempurna, ada iman yang benar, ada kesyirikan mereka lakukan. Iman ini mereka imannya apa? Kita buka dalam buku tafsir, atau silakan buka buku tafsir Ibnu Jarir, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Al-Baghawi. Buka tafsir ini, ayat ini. Situ akan dinukilkan perkataan para sahabat bahwasanya iman orang-orang musyrikin dahulu kepada Allah, yaitu mereka beriman kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, jawaban mereka adalah Allah. Saya menceritakan dalam Al-Quran disebutkan, wala in sa'altahum man khalaqahum. Kalau kau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, mereka mengatakan Allah. Qul man rabbus samawati wal ardh. Siapa yang memiliki langit dan bumi? Mereka mengatakan Allah. Itu iman mereka, tetapi mereka beriman Allah Maha Pencipta, tapi waktu mereka beribadah mereka berbuat syirik. Dari sini maka perlu ulama membahas mana poin mereka yang benar, mana poin mereka yang salah. Paham? Dari situlah kemudian timbul pembagian tauhid uluhiyah dan tauhid apa? Rububiyah, untuk menjelaskan adapun meyakini Allah Maha Pencipta diistilahkan oleh para ulama dengan tauhid rububiyah. Nah, dalam hal ini kaum musyrikin juga mengakui. Nah, poin salahnya di mana? Dalam masalah peribadatan. Maka dengan secara tidak langsung timbul dengan sendirinya pembagian tauhid. Kenapa? Karena ada penyimpangan dalam sebagian titik, dalam sebagian sisi tauhid. Jadi saya katakan pembagian tauhid itu bukan untuk membagi, tapi untuk menyatukan. Paham? Tatkala ada orang menyimpang dalam tauhid al-asma wa sifat, maka butuh para ulama membahas tauhid al-asma wa sifat untuk menjelaskan penyimpangan dalam tauhid al-asma wa sifat. Kalau nggak ada yang menyimpang, apa yang dibahas? Nggak perlu. Ini kenapa dibahas? Kenapa perlu dibahas? Karena ada penyimpangan dalam poin ini. Jadi masalah pembagian ini hanyalah sekedar sarana, bukan tujuan. Sebagaimana para ulama tatkala bagi hukum fikih, mereka bagi menjadi 5. Nabi tidak pernah berkata kepada para sahabat, wahai para sahabatku, ketahuilah hukum fikih terbagi menjadi 5. Haram, kemudian sunnah, kemudian mubah, kemudian makruh, ya, halal, ya, mustahab. Tidak ada. Tapi para ulama istiqra, mereka meneliti, ternyata hukum fikih bisa dibagi menjadi 5 misalnya. Paham? Saya tanya sama antum, memang Nabi tidak pernah bilang ketahuilah tauhid terbagi menjadi 3. Sekarang saya jelaskan. Makna tauhid rububiyah, uluhiyah, semua sifat secara sederhana. Apa itu tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah adalah tauhid af'alillah. Mentauhidkan, mengesahkan perbuatan-perbuatan Allah dalam hal penciptaan, pemilikan dan pengaturan. Kita yakin tidak ada yang menciptakan kecuali siapa? Allah. Kita yakin tidak ada yang memiliki alam semesta ini kecuali siapa? Allah, karena Dia menciptakan. Tidak ada yang mengatur alam semesta ini kecuali siapa? Allah. Dalam pengaturan tersebut ada memberi rezeki, menghidupkan, mematikan. Tidak ada yang melakukan kecuali hanya Allah. Ini dalam istilah kita namanya tauhid rububiyah. Kalau kau nggak mau kasih nama tauhid rububiyah, terserah, ada apa-apa. Kau tidak usah bagi-bagi, tidak apa-apa. Yang penting kamu jangan syirik. Tidak usah bagi-bagi, tidak apa-apa. Ini saya cuma ingin jelaskan agar, kenapa kita perlu jelaskan, agar kita bisa menjelaskan mana poin titik kesalahan, mana poin titik yang benar. Paham? Tauhid rububiyah, tauhid af'alil ibad. Bagaimana perbuatan hamba hanya untuk Allah, rukuknya hanya untuk Allah, salatnya untuk Allah, berdoa hanya kepada Allah, menyembelih hanya kepada Allah. Itu namanya tauhid rububiyah. Dia tidak beribadah kecuali kepada Allah. Ada lagi tauhid semua sifat. Apa semua sifat? Artinya nama-nama Allah, sifat-sifat Allah maha hebat, tidak ada yang menyamai mahanya tersebut. Allah maha mendengar, kita mendengar, tapi Allah maha mendengar tidak bisa dibandingkan dengan kita. Paham? Allah maha melihat, kita melihat, tapi Allah maha melihat, kita cuma melihat. Allah maha melihat. Tidak ada yang menyamai Allah dalam kemahaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tauhid al-asma wa sifat. Baik. Diulangi lagi kepada Pak Samsu dan Sabil. Sekarang 2 orang ini. Pak Samsu dan Sabil dari Perumnas 3 ditunggu istri karena anaknya sedang sakit. Tolong Pak Samsu, tolong turun, kasihan istrinya sedang menunggu. Anaknya sedang sakit. Tolong segera. Kalau ada yang tahu Pak Samsu, tolong kasih tahu ya. Pak Samsu sama Pak Sabil dari Perumnas 3. Dan sekali lagi semoga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi memang tidak pernah mengatakan tauhid rububiyah uluhiyah semua sifat, tapi kita yakin
Nabi meyakini itu semua. Saya tanya sama, apakah Nabi meyakini hanya Allah Maha Pencipta? Atau Nabi meyakini ada pencipta lain selain Allah? Nabi Muhammad SAW hanya meyakini hanya Allah pencipta atau tidak? Tidak. Nabi Muhammad SAW apakah pernah beribadah kepada selain Allah? Tatkala Nabi meyakini hanya penciptanya Allah, itu adalah rububiyah namanya. Nabi sudah mengamalkannya. Apakah Nabi pernah beribadah kepada selain Allah? Jawabannya tidak pernah. Itu uluhiyah, berarti Nabi sudah kerjakan. Apakah Nabi meyakini ada yang lebih hebat dari Allah? Tidak ada. Tahu itu semua sifatnya sudah, meskipun tidak usah dibagi-bagi, yang penting ada di zaman Nabi hal itu. Keyakinan itu ada di zaman Nabi SAW. Paham? Sama. Tatkala para sahabat berbicara dengan bahasa Arab, dalam bahasa mereka ada isim, ada fiil kata kerja, ada isim kata benda, ada huruf. Ini ada dalam bahasa mereka. Meskipun tidak dibaginya sekarang karena kita nggak ngerti bahasa Arab, makanya perlu dibagi. Sementara mereka meskipun tidak pernah bagi-bagi, namun terpraktekkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Paham? Sama. Nabi pun tidak pernah bagi itu menjadi 3, tapi terpraktekkan dalam kehidupan Nabi dan para sahabat. Intinya pembagian tauhid tadi adalah sarana untuk menyatukan tauhid atau memperbaiki yang keliru dalam poin-poin yang masalah tauhid. Nah, sebagian ulama bagi tauhid menjadi 2, tidak 3. Dan jadi masalah membagi 2, membagi 3, membagi berapa terserah, yang penting tujuannya benar. Ada yang bagi tauhid menjadi 2, tauhid al-ilmi wal ma'rifah. Ada yang bagi tauhid al-ilmi wal ma'rifah dan tauhid al-amal wal talab. Tauhid al-ilmi wal ma'rifah artinya tauhid tentang Tuhan, tentang Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah, ya. Mengilmui Allah tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mencakup rububiyah dan asma sifat. Kemudian tauhid al-talab, itu tauhid meminta kepada hamba untuk tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Maka masuk dalam tauhid al-uluhiyah. Sekarang ada tauhid dibagi 2. Dan ini masalah kita cek maksudnya apa? Oh, maksudnya benar. Ternyata ada sebagian sufi yang membagi tauhid menjadi 3. Bukan cuma kita aja bagi 3. Ya. Tadi saya sama antum, ya. Al-Mikri tadi bagi juga. Al-Mikri tadi saya tauhid al-uluhiyah. Dia bagi juga. Dia bukan Wahabi. Dia lahir sebelum apa? Dia meninggal sebelum Wahabi muncul. Sebelum apa? Muhammad bin Wahab atau sekitar tauhid lahir. Bukan istilah Wahabi itu mereka nasbahkan kepada penulis kitab tauhid Muhammad bin Abdul Wahab. Makanya kalau antum ingin tahu hakikat Wahabi harus belajar buku ini. Jadi jangan sembarang tuduh, baca buku tersebut, antum tahu apa isi buku tersebut. Sebelum Anda menurun, ternyata bukunya isinya Al-Quran, hadis, Al-Quran, hadis, Al-Quran, hadis, Al-Quran, hadis. Al-Mikrisi sudah membagi tauhid rububiyah dan uluhiyah sebelum Muhammad Wahab lahir. Baik. Ternyata ada juga yang bagi 3. Contohnya sebagian orang-orang sufi yang dilukir oleh Ibn Abilis Al-Hanafi dalam kitabnya Syarh Al-Aqidah Tahawiyah. Ya, orang-orang sufi bagi tauhid jadi 3. Pertama kata mereka tauhidul amma, tauhidnya orang umum. Seperti kita ini tauhid tinggalkan kesyirikan, tauhid orang umum. Kemudian yang kedua tauhidul khassah, tauhidnya orang-orang khusus. Yang ketiga tauhidul khassatil khassah, tauhid orang-orang super khusus. Dan dibantah ini bagi tidak benar. Karena kalau menurut klasifikasi akhirnya para nabi termasuk dalam tauhidnya para nabi yang disebutkan oleh para nabi adalah tauhidnya orang awam. Ini dibantah oleh Ibnu Sebenarnya. Pembagian seperti ini tidak benar karena melazimkan tauhid yang disuruhkan yang sedang kita bahas sekarang ini, yang disuruhkan oleh para nabi akhirnya masuk dalam tauhidnya orang awam. Kemudian juga kelompok yang lain orang-orang Asy'ariyah juga bagi menjadi 3. Nanti akan kita sebutkan dalam bahasan-bahasan berikutnya. Jadi maksud saya tidak masalah yang dia bagi tauhid menjadi 3 membagi 10 terserah saya, ya. Tapi harus tujuannya benar. Contoh ada orang bagi tauhid menjadi 4. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma sifat, tambah lagi 1, tauhid al-hakimiyah. Tapi kenapa kan kita bahas 1? Bukankah tauhid al-hakimiyah bisa masuk dalam tauhid rububiyah atau uluhiyah? Tauhid al-hakimiyah maksudnya apa? Tidak ada hukum kecuali hukum apa? Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa masuk dalam tauhid rububiyah. Artinya tidak boleh yang menimbulkan hukum, tidak boleh munculkan hukum kecuali siapa? Allah. Dan bisa masuk dalam tauhid uluhiyah, Anda tidak boleh berhukum kecuali dengan hukum apa? Allah. Saya ulangi, tauhid al-hakimiyah. Sudah hang atau belum? Tauhid al-hakimiyah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah, bisa masuk dalam tauhid rububiyah, bisa masuk dalam tauhid apa? Al-uluhiyah.
Bagaimana maksud tauhid rububiyah? Ingat, tauhid rububiyah berbicara tentang perbuatan-perbuatan Allah. Tidak ada yang menciptakan kecuali Allah, tidak ada yang menghidupkan kecuali Allah, tidak ada yang menguasai kecuali Allah, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah, tidak ada yang mengeluarkan hukum kecuali siapa? Allah. Tauhid rububiyah. Adapun tauhid uluhiyah berkaitan dengan perbuatan hamba. Tidak boleh rukuk kecuali kepada Allah, tidak boleh sujud kecuali kepada Allah, termasuk tidak boleh berhukum kecuali kepada hukum apa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau gitu ngapain Anda mengkhususkan penyebutan tauhid al-hakimiyah sementara dia sudah masuk ke rububiyah atau uluhiyah? Apa tujuannya? Ternyata mereka gunakan pembagian tauhid menjadi 4 dalam rangka untuk mengkafirkan pemerintah. Jadi ini yang terjadi. Sebagian mereka menggunakan bagian untuk mengkafirkan pemerintah. Kita kira kalau gitu pembagiannya nggak jadi masalah, hasilnya masalah. Hasilnya masalah. Dan hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita tahu kenapa para ulama membagi tauhid menjadi 3. Tujuannya bukanlah apa-apa, tapi hanya sebagai sarana untuk mengembalikan tauhid menjadi satu kesatuan yang tidak boleh dipisah-pisahkan. Harus diamalkan ketiga-tiganya, jangan hanya mengamalkan sebagian tauhid meninggalkan sebagian yang lain. Baik. Lanjut atau sudah? Atau bulan depan tidak lagi? Malam aja, kasihan. Gimana? Lanjut atau enggak? Yang mau lanjut angkat-angkat saya lihat. Benar. Ya udah kita lanjut. Baik, kita masuk. Alhamdulillah sekarang kita sudah selesai dengan kelima. Kita masuk pada bab yang pertama. Ayat pertama yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Wahab setelah berkata kitab tauhid, ayat pertama adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Aku. Ayat ini hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang tujuan kita diciptakan. Kita punya tujuan yang sangat mulia yang mengatur antara hubungan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu makhluk tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan kita diciptakan. Ayat ini membantah habis pernyataan orang-orang liberal, orang-orang pluralis, yang mereka menganggap bahwasanya agama adalah hanyalah sarana untuk menuju akhlak yang mulia. Ini sering saya sampaikan dalam pengajian saya. Kata mereka, kalau orang sudah berakhlak mulia, mau beragama apapun masuk surga. Yang penting akhlaknya apa? Mulia. Kenapa kata mereka agama adalah sarana, tujuan utama akhlak mulia? Kalau ada Yahudi berakhlak mulia, surga. Nasrani berakhlak mulia, surga. Hindu berakhlak mulia, surga. Buddha berakhlak mulia, apa? Surga. Itu keyakinan mereka. Kata mereka, akhlak yang utama. Jawaban kita itu tidak benar. Yang benar, tujuan utama kita diciptakan bukan masalah akhlak. Akhlak itu masalah kedua. Memang utama, tapi bukan yang primer. Yang primer, yang utama, yang urgent, Allah menurunkan, menciptakan manusia agar manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang paling urgent adalah bagaimana hubungan utama antara makhluk dengan Tuhannya, yaitu makhluk menyembah apa? Tuhan, dan tidak boleh menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada makhluk meskipun akhlaknya mulia menyembah sesama makhluk, maka ini musyrik, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis-hadis disebutkan tentang beberapa orang-orang yang akhlaknya sangat mulia tapi penghuni neraka jahanam. Contoh pertama, ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Contoh pertama Abu Thalib. Abu Thalib akhlaknya luar biasa, jasanya terhadap Islam sangat luar biasa. Bayangkan waktu Nabi SAW yatim, yang pelihara siapa? Abu Thalib. Orang yang melihara anak yatim, kata Nabi, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Saya dan pengurus anak yatim seperti dua jemaah ini di surga. Apalagi anak yatimnya Muhammad SAW. Betapa besar pahalanya siapa? Abu Thalib. Ente saja belum tentu pelihara anak yatim. Ini Abu Thalib pelihara anak yatim. Anak yatimnya siapa? Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersama orang, pahalanya luar biasa. Waktu Rasulullah SAW dimusuhi orang-orang musyrikin, Abu Thalib pasang badan. Jangan ganggu ponakan saya, pasang badan dia. Nekat mati untuk membela ponakannya. Rasulullah SAW sangat sayang kepada dia. Jasanya luar biasa. Kita tidak punya jasa mungkin seperti Abu Thalib. Tetapi waktu Abu Thalib akan meninggal dunia, Rasulullah SAW datang kepada Abu Thalib. Rasulullah SAW mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhadu laka biha illallah. Rasulullah SAW menjenguk.
wahai paman, ucapkan la ilaha illallah, suatu kalimat yang akan bela engkau di akhirat kelak. Ternyata bukan cuma Nabi yang menyebut Abu Thalib, Abu Jahal juga lagi jemput Abu Thalib. Abu Jahal bilang, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib, wahai Abu Thalib, apakah kau benci dengan agama bapakmu?" Maka Rasulullah ulangi lagi, "Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajjuka biha ila Allah." Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah, kalimat yang akan bela engkau di akhirat di sisi Allah. Abu Jahal ulangi lagi, "Apakah kau benci dengan agama bapakmu?" Fa aba yaqulu la ilaha illallah. Abu Thalib tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, kemudian meninggal dunia. Maka Rasulullah SAW begitu sayangnya kepada pamannya, dia berkata, "La astaghfiranna laka ma lam unha anka." Saya akan mohon ampunan kepada engkau pamanku selama aku tidak dilarang. Allah tegur Nabi SAW. Allah mengatakan, "Innaka la tahdi man ahbabta." Kau tidak bisa beri petunjuk kepada orang yang kau cintai. Kau tidak dapat petunjuk. Kemudian kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Maka nabi nabi walladzina amanu ay yastaghfirul musyrikin walau kanu uli qurba." Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak boleh bagi Nabi dan juga orang beriman mohon ampunan bagi orang-orang musyrikin meskipun karib kerabat. Tidak boleh. Meskipun paman, kalau mati musyrik tidak boleh mohon ampunan bagi. Nabi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Abu Thalib di neraka jahanam. Kata Rasulullah SAW, "Laula ana lakana fi darkil asfali minan nar." Kalau bukan karena saya, Abu Thalib sudah di neraka paling bawah, tapi Abu Thalib di neraka paling atas. Tatkala bara api mengenai akhmusi qadamain, mengenai telapak kakinya, ya terlebih di bangku, maka otaknya mendidih. Itu neraka paling ringannya yang dialami oleh Abu Thalib. Masuk neraka pada akhlak yang sangat mulia. Dia sudah mengakui kebenaran agama Nabi Muhammad, tapi dia tidak mau masuk Islam karena enggak enak sama kaumnya, karena kekecewaan terhadap kaumnya, tidak mau dicela oleh kaumnya. Pada dalam syair dia berkata, "Walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina, walaula al-malamatu wa hidaru masabbatin lawajadtani samhan bidaka mubina." Sungguh aku telah tahu agamanya Muhammad agama yang paling benar. Kalau bukan karena saya takut celaan, khawatir terkena cercaan, kau akan dapati aku memeluk agama tersebut. Namun dia tidak mau masuk Islam karena takut dicerca. Abu Thalib baik, punya ijazah dalam Islam, masuk neraka jahanam. Ada lagi yang lain, contohnya Ahmad bin Hayy al-Khuzai, tokoh yang sangat dermawan. Ibnu Katsir menyebutkan bagaimana kedermawanannya dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Bagaimana dia sering menyembelih ribuan onta dibagi-bagikan kepada jemaah haji. Orang musyrik itu juga dulu mereka berhaji. Dia bagi-bagikan ribuan onta, tapi apa? Dia masuk neraka karena dia membawa kesyirikan ke Mekah. Kata Nabi SAW, "Ra'aitu Amr bin Hayy al-Khuzai yajurru qasbahu bin-nar." Aku melihat Amr bin Hayy al-Khuzai menggeret khususnya di neraka jahanam. Li'annahu awwalu man sayyaba sawaib, karena dia orang yang pertama mengkeramatkan unta-unta dan kambing-kambing. Dia membawa kesyirikan, membawa patung ke kota Mekah untuk disembah. Maka meskipun dia baiknya kayak apa, di neraka jahanam. Amal mereka tidak diterima. Wa qadimna ila ma 'amilu min amalin faja'alna haba'an manthura. Kami nampakkan amalan mereka yang telah mereka lakukan, sedekah, kemudian berbuat baik, menyambung silaturahmi, tapi kami jadikan seperti debu berterbangan. Kenapa? Karena mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi dalam Sahih Muslim tentang Ibnu Jud'an, Abdullah bin Jud'an. Aisyah pernah bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, Ibnu Jud'an kana fil jahiliyah yasil rahim wa yakri dhaif wa yatimu ta'am." Waktu masih masa jahiliyah, dia suka menjamu tamu, suka memberi makan kepada fakir miskin, suka menyambung silaturahmi. Hal yanfa'uhu dzalik? Apakah bermanfaat apa yang dia lakukan? Kata Nabi, "La, tidak bermanfaat." Lam yaqul yawman qad rabbi ghfir li khati'ati. Tidak pernah dia berkata, "Ya Allah, ampuni dosa-dosaku." Dia sangat baik, tidak bermanfaat. Ya Ustaz, apa tidak ada jasa mereka? Tidak ada, jasa mereka tidak bermanfaat. Kenapa? Karena mereka berbuat syirik, dosa yang paling besar. Dalam hadis Ibnu Mas'ud, Nabi ditanya, "Ayu dzambi a'zam?" Ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Kata Rasulullah SAW, "Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqa." Engkau mengambil tandingan bagi Allah padahal yang menciptakan engkau adalah Allah Subhanahu wa taala. Engkau menyembah kepada selain Allah padahal yang menciptakan engkau adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak menerima pengampunan. Ini Allah tidak menerima pengampunan. Antum bayangkan kalau antum ini secara logika sederhana, walillahi mathalul a'la, bagi Allah perumpamaan yang lebih jauh daripada ini. Antum misalnya punya anak itu lahir dari perut istri antum, kemudian setelah itu antum biayai, setengah mati cari nafkah, sampai antum begitu sayang sampai besar, untuk biayai sekolahnya, kemudian kuliah banyak, mungkin ratusan juta habis untuk merawat anak, memberi biaya anak ini.
kemudian setelah dia sudah lulus punya gelar, dia kerja, dia berbakti kepada bapak yang lain. Gimana teman? Masih orang jadi kurang ajar atau tidak? Kurang ajar. Sama, ente misalnya melamar seorang wanita, ente bayar mahal, kemudian sudah menikah sama ente pernah sudah masukkan perawatan, sudah biaya, sudah lemak, sudah ini macam-macam, sudah cantik, kemudian dicium lagi, gimana kira-kira? Baiklah masalah Allah yang menciptakan kita, Allah berikan rezeki, kemudian ente menyembah makhluk seperti ente, gimana Allah tidak murka? Ini adalah kesyirikan. Jadi saya ingatkan, tujuan kita utama diciptakan di alam semesta ini, yang paling utama masalah apa? Tauhid. Bagaimana hubungan dengan Tuhan. Bukan sebagaimana perkataan orang liberal, yang penting akhlak yang mulia, yang penting akhlak yang mulia. Ya, orang-orang Nasrani dikafirkan oleh Allah, divonis dalam neraka jahanam, bukan karena akhlak mereka buruk. Kalau orang Yahudi dia memang penjahat orangnya, membunuh para nabi, ya, juga praktik riba, bohong, membatalkan perjanjian, dan banyak akhlak mereka buruk. Allah sebut dalam Al-Quran. Orang Nasrani enggak. Orang Nasrani Allah katakan mereka cuma satu, salah berkeyakinan tentang Allah. Mereka meyakini Allah itu satu dari yang tiga, atau Nabi Isa adalah anak Allah, atau Nabi Isa itulah Allah. Tiga keyakinan mereka Allah sebutkan dalam Al-Quran dan semuanya divonis kafir. Pertama, keyakinan Allah adalah Nabi Isa, atau Isa adalah Allah. Kata Allah, laqad kafara alladziina qalu inna Allaha wal Masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang meyakini Allah adalah Isa. Ini keyakinan seperti ini dikafir oleh Allah. Yang meyakini Allah satu dari yang tiga trinitas, sama Allah kafirkan. Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah satu dari yang tiga. Yang mengatakan Isa anak Allah juga dikafirkan. Kata Allah, wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda. Mereka mengatakan Allah punya anak, sungguh kalian telah datang dengan perkataan yang mungkar. Takadu samawati yatafattarna minhu. Hampir-hampir langit terbelah. Ya. Kemudian hampir-hampir bumi hancur, hampir-hampir gunung-gunung berhancuran. Ya. Anda unir rahmani walad. Karena mereka mengatakan Allah punya anak. Wa ma yanbaghi lir-rahmani ayattakhidha walad. Dan tidak pantas bagi Allah untuk punya anak. Kenapa? In kullu man fis samawati man fil ardi illa atir rahmani abda. Semua yang ada di langit dan di bumi, mau malaikat, mau nabi, mau jin, mau semuanya datang kepada Allah sebagai hamba. Tidak boleh jadi Tuhan. Semuanya adalah hamba. Makanya Allah mengatakan, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad." Allah Maha Esa, Allah tidak dilahirkan, Allah tidak dilahirkan. Allah tidak melahirkan, Allah tidak dilahirkan. Ini bantahan dari orang Nasrani yang mengatakan Allah punya anak. Mereka dikafirkan bukan karena akhlak mereka buruk, tapi karena mereka salah berkeyakinan tentang siapa? Allah Subhanahu wa taala. Segala ini sama orang-orang liberal, orang-orang pluralisme. Kalau Anda mengatakan tujuan utama manusia diciptakan untuk berakhlak mulia, kalau berakhlak mulia pasti masuk surga. Tanya sama mereka. Kalau ada orang ateis, baik, tidak percaya sama Tuhan, tapi dia baik, aman, suka beli kue sama tetangga, kalau ketemu sama kita senyum, kalau mati masuk surga atau tidak? Jangan antum yang jawab. Menurut kaedahnya orang-orang pluralisme, orang ateis ini masuk surga atau tidak? Masuk surga atau tidak? Masuk surga. Padahal di sini tidak percaya sama surga, dimasukin surga. Iya, sama Tuhan tidak percaya, sama surga tidak percaya, ini masukkan surga. Jadi ingat, ini kerusakan yang muncul di akhir-akhir ini dari pemikiran orang-orang apa? Liberal, orang pluralisme. Kita bilang semuanya terbantahkan. Yang benar kita diciptakan untuk mengesahkan siapa? Allah. Masalah akhlak itu perkara penting, tapi dia bukan yang prima. Percuma orang berakhlak mulia tapi tidak punya akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Ini dalil bahwasanya jin dan manusia itu sama-sama diwajibkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya banyak dalam Al-Quran dalil bahwasanya jin juga bisa masuk neraka gara-gara tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau mereka beribadah kepada Allah, mereka juga diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa laqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins, lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adhan la yasma'una biha, ulaika kal an'ami bal hum adall." Kata Allah, sungguh kami telah penuhi neraka dengan banyak jin dan manusia. Mereka punya hati, mereka tidak gunakan untuk berpikir. Mereka punya mata, mereka tidak gunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Mereka punya telinga, mereka tidak gunakan untuk mendengar ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Ternyata jin juga bisa masuk apa? Neraka. Berarti mereka disuruh mentaatikan Allah. Kalau mereka musyrik, masuk neraka jangan. Allah sebutkan, ya, bagaimana
Kata Allah, wa amal qasituna, Allah berbicara dalam surat jin. Kata Allah, amal qasituna fakanu li jahannam hataba. Adapun jin-jin yang menyimpang dari kebenaran, jin-jin sesat, maka mereka akan menjadi bahan bakar bara api di neraka jahanam. Jadi ada jin masuk neraka. Adapun kalau untuk mereka baik, kata Allah Subhanahu wa taala, wa allaw istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Kalau jin-jin tersebut istiqamah di atas jalan yang benar, kami akan berikan rezeki yang banyak. Jadi jin kalau istiqamah bertakwa kepada Allah juga diberi rezeki. Sebagaimana Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa akan diberikan solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dia akan beri rezeki dari tidak dia sangka-sangka. Termasuk jin juga kalau bertakwa akan dikasih rezeki. Allah bilang, kalau mereka istiqomah akan diberi rezeki. Oleh karenanya, sebagaimana manusia bermacam-macam modelnya, jin-jin juga demikian. Dalam Al-Quran, jin-jin berkata, wa anna minna salihuna wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidada. Di antara kami ada orang jin-jin yang soleh, bukan orang ya. Ada jin-jin yang soleh dan ada jin-jin yang tidak soleh. Kami ini bermacam-macam modelnya, ya. Ya, ada jin sesat, ada jin sunnah, ya, ada jin sufi, ya, ada jin syiah, ya. Oleh karenanya Ibnu Katsir rahimahullah taala meriwayatkan dengan sanadnya dari Al-A'mash dalam tafsirnya di bawah tafsir ayat ini, bahwasanya Al-A'mash pernah bertanya kepada jin. Al-A'mash seorang perawi hadis yang thiqah, yang terkenal. Dia pernah ngobrol sama jin, dia bertanya, "Fama rafidatu fikum?" Wahai jin, bagaimana jin rafidah di antara kalian? Dia tidak tanya ada rafidah enggak, dia tidak tahu ada rafidah pasti. Bagaimana jin rafidah di antara kalian? Kata jin tersebut, ini mungkin jin sunnah, syamruna, jin paling kacau katanya. Jin paling buruk itu jin apa? Rafidah. Oleh karenanya jin beribadah. Jin beribadah sebagaimana kita. Nah, bagaimana ibadah jin kita nggak tahu secara detailnya. Rasulnya Nabi Muhammad SAW diutus kepada jin dan manusia. Bagaimana cara beribadahnya? Bagaimana berwudunya? Bukan urusan ente, dia tidak perlu tahu. Yang penting ente berwudu dan sholat. Mau urusan jin, kalau saya cari tahu. Yang penting mereka sudah punya aturan sendiri, kita punya aturan. Ada mungkin yang sama syariatnya, mungkin ada yang berbeda dari berbagai sisi sesuai dengan kondisi tubuh mereka. Ini urusan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi di sini kita tahu bahwasanya kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian juga jin. Nah, kalau Anda hidup di atas muka bumi ini, ternyata Anda tidak beribadah kepada Allah, atau jin tidak beribadah kepada Allah, maka hakikatnya Anda seperti hewan. Tadi Allah sudah katakan tentang jin dan manusia dimasukkan neraka. Kata Allah, ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak, bal hum adall, bahkan lebih sesat. Benar lebih sesat. Kalau hewan-hewan, ya, kalau mereka berbuat zalim nanti di akhirat kelak mereka dikisos, ya. Tatu'addan al-huquq ila ahliha. Semua hak akan dikembalikan kepada pemiliknya. Sampai kambing yang bertanduk akan diambil haknya kepada kambing yang tidak bertanduk. Kambing yang bertanduk pernah menanduk kambing yang tidak bertanduk di dunia. Akan dikisos oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah untuk menunjukkan keadilan. Namun setelah mereka dikisos, hewan-hewan tersebut dirubah menjadi tanah. Waktu itu orang kafir melihat ada hewan-hewan dirubah menjadi tanah, kata dia, ya laitani kuntu turaba. Coba dulu saya tanah, tidak akan dihisap. Tapi tidak selesai. Ente dulu di dunia kafir kepada Allah, musyrik kepada Allah, maka tidak seperti hewan-hewan yang akan dirubah jadi tanah. Tidak. Anda akan dimasukkan neraka jahanam kalau kafir, dan akan disiksa dengan waktu yang sangat lama. Bagaimana seorang berusaha menjadikan hidupnya mulia? Bagaimana cara hidupnya mulia? Dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan segala apa yang dilakukan bernilai ibadah. Sekarang Allah katakan, berarti tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ternyata kita waktu diciptakan di muka bumi, tidak semua waktu kita gunakan untuk beribadah. Iya atau tidak? Kita beribadah pada sholat 5 menit, baca Quran berapa. Setelahnya kita hidup dunia dan macam-macam. Nah, kata para ulama, untuk mengamalkan ayat ini, seharusnya seluruh kehidupan Anda menjadi ibadah. Bagaimana caranya? Anda niatkan seluruh kehidupan Anda untuk beribadah. Tidaklah Anda makan kecuali Anda niatkan untuk kuat dalam beribadah. Tidaklah Anda kerja kecuali untuk mencari nafkah untuk anak-anak dan istri agar mereka bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar anak saya bisa ngaji, agar anak saya bisa sekolah. Tidaklah Anda tidur kecuali Anda niatkan supaya saya kuat bangun malam, supaya saya kuat besok bekerja bisa. Untuk jadi niatnya jangan berhenti dunia toh. Niatnya harus nyambung dan nyambung. Tidak Anda bekerja kecuali saya niatkan, saya ingin berbakti kepada orang tua, saya kerja keras untuk beri hadiah kepada orang tua yang perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga seluruh keringat kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Maka seorang berusaha menghadirkan ayat ini. Tidaklah dia diciptakan di atas muka bumi kecuali untuk beribadah kepada Allah, maka dia jadikan segala aktivitasnya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa sampai di sini saja ya. Insya Allah kita lanjutkan lagi bulan depan kalau memungkinkan. Mudah-mudahan bisa jadi kajian rutin, tapi jadwal saya masih belum stabil ya, nanti karena banyak safar ya, insya Allah nanti akan ada pengumuman susulan. Ingat ini bab 1 baru ayat pertama ya. Masih banyak hadis di bawahnya, nanti ditunggu. Bolehkah kita beribadah seperti infak dengan niat mendapatkan pahala dunia? Contoh berinfak dengan niat agar Allah beri rezeki harta yang berlimpah. Boleh, tetapi niat utama adalah akhirat. Kenapa? Karena terlalu banyak hadis-hadis yang memotivasi orang berinfak akan ditambah oleh Allah. Contohnya sabda Nabi, "Ma naqasa shadaqatun min mal." Sedekah tidak akan mengurangi harta. Contoh dalam hadis qudsi Allah berkata, Ya bna Adam, anfik unfik alaih. Wahai anak Adam, berinfaklah, aku akan berinfak kepadamu. Wa ma anfaqtum min syai'in fallahu yukhlifuh. Atau min khairin. Tidaklah kau berinfak sedikit apapun kecuali Allah yang akan menggantikannya. Wa huwa khairur raziqin. Dan dia sebaik-baik pemberi apa? Rezeki. Tidaklah seorang berinfak kecuali malaikat di pagi hari mendoakan, Allahumma a'ti munfikan khalafan. Ya Allah, berilah ganti bagi orang yang berinfak. Ya. Oleh karenanya para hadirin, terlalu banyak dalil yang memotivasi orang berinfak akan diinfak oleh Allah, akan diberi oleh Allah. Kalau begitu, tatkala kita berinfak dengan niat agar harta kita bertambah, tidak mengapa. Namun tidak boleh itu jadi tujuan utama. Yang utama adalah niat apa? Akhirat. Mendomplengkan, menghadirkan hadis-hadis seperti itu jadi masalah, karena Nabi yang motivasi demikian. Nabi mengatakan masih diganti, tidak akan berkurang, ya, akan berkah dan macam-macam. Tapi tidak boleh itu menjadi yang utama. Kalau kita lupa dengan niat akhirat, maka tidak dapat pahala sama sekali. Hanya murni mendapatkan dunia. Sama seperti seorang bersedekah agar disembuhkan penyakitnya. Kata Nabi SAW, "Da'u mardhakum bisadaqah." Sembuhkanlah orang sakit di antara kalian dengan apa? Sedekah. Bolehkah kita bersedekah dengan niat agar penyakit kita sembuh? Boleh. Nabi yang suruh. Tapi harus niat utama dapat pahala apa? Akhirat. Kemudian kita domplengkan niat agar kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Ustaz, saya ingin sholat malam agar saya ditambah rezeki, saya ingin bertakwa. Boleh, Allah yang suruh. Kata Allah, "Wattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa seorang terkena pusing masalah banyak, tidak ada solusinya, mungkin kurang bertakwa. Kalau Anda bertakwa pasti ada solusi. Karena Allah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa bertakwa pasti ada solusi. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kalau dia bertakwa, Allah akan berikan dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Kalau rezeki Anda susah, berarti mungkin takwanya enggak benar. Perbaiki takwa. Niatnya utama dapat pahala di akhirat, disertai dengan niat agar dilapangkan rezekinya, boleh-boleh saja. Tapi bukan jadi yang utama. Kapan niat dunia kita utama? Kata Al-Imam Al-Ghazali, maka tidak dapat pahala sama, tidak dapat pahala. Harus niat akhirat yang mendominasi. Apa hukumnya manusia menikah dengan jin? Wallahu a'lam bishawab. Ada kata-kata. Saya nggak tahu. Bagaimana dengan Ustadz yang mengisi kajian dengan menyebutkan bahwa Nabi Isa dibunuh bukan diangkat? Ini menyelisih Al-Quran. Kata Allah, "Ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum." Mereka tidak membunuh Nabi Isa dan mereka tidak menyalibnya. Akan tapi ada orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Wa rafa'ahu Allahu ilaihi. Bahkan Allah mengangkat Nabi Isa. Makanya di akhir zaman Nabi Isa akan turun untuk membantah Yahudi, untuk membantah Nasrani. Orang Yahudi menyangka mereka telah menyalib Nabi Isa. Maka Allah bantah, dia tidak bisa, dia masih hidup nih. Orang Nasrani menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Terus begini, Nabi Isa turun bukan sebagai Tuhan, sebagai manusia. Hidup seperti biasa, akhirnya meninggal sebagaimana manusia, ya. Ya, baik. Makanya ada hikmah Nabi Isa turun di akhir zaman. Jadi Ustadz yang mana dibikin tolong ditegur. Ustadz ini ayat-ayat menjelaskan Nabi Isa tidak disalib. Ya, ini ayat menjelaskan Nabi Isa diangkat oleh Allah. Ini hadis-hadisnya, apalagi kurang. Ya. Ustadz tolong pahami, sampaikan ini tidak ngerti. Sampaikan kepada kalau dia ngajar tinggalkan. Bagaimana
yang sekarang kita melakukannya tidak mengerti bahwa itu tersebut syirik besar. Ya sudah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Memperbarui la ilaha illallah ya. Sudah selesai. Yang penting bertobat kepada Allah sudah selesai. Itu tobat sangat mudah. Bertobat tidak mengulangi sudah selesai. Ya, tidak perlu harus tulis pernyataan di bawah Anda. Melakukan sudah selesai. Ya, sudah selesai. Bertobat kepada Allah selesai. Apakah menggemari, ngefans dengan sesuatu termasuk syirik? Contohnya Anda ngefans dengan salah satu klub sepak bola. Ngefans tidak, ini perkara duniawi. Syirik itu peribadatan. Anda beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itu namanya syirik. Adapun seorang jangankan dia ngefans sama khamar misalnya, jadi tidak musyrik. Suka minum khamar, kalau nggak minum khamar nggak bisa tidur misalnya. Ya, dia musyrik atau bukan? Bukan, tapi dia pelaku maksiat. Ini cara makanya belajar kitab tauhid biar bisa bedakan mana maksiat dan syirik. Saya mau tanya, iblis laknatullah apakah termasuk menyekutukan Allah? Allah alam, iblis meskipun dia tidak menyekutukan Allah, tapi dia menyuruh orang untuk apa? Musyrik. Meskipun dia tidak menyekutukan Allah dari sisi beribadah kepada selain Allah, tapi dia tidak taat kepada Allah. Dia melakukan kesombongan. Aba wastakbar. Dia enggan dan dia sombong, dan kesombongannya tadi buat dia kekal dalam neraka jahanam. Apakah kurang ajar iblis? Sudah tahu ini Tuhan yang nyuruh, lihat langsung, ya masih saja apa? Bangkang. Dan dia ngaku. Dia mengatakan khalaqtani min nar, pada lebih saya lebih baik daripada Adam, ya Allah. Kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan dari tanah. Sebab sudah tahu dia diciptakan masih ngeyel. Itulah iblis. Karena kesombongan. Karena ada yang kurang aja bilang. Jadi iblis bertauhid. Kenapa disuruh sembah kepada Adam, dia tidak mau sujud kepada Adam. Dia tauhid bahlul sebenarnya. Tidak tahu Tuhan yang suruh masih tidak mau, itu nggak kurang aja namanya. Bukan masalah. Kemudian menjadikan Adam sebagai Tuhan, tidak. Iblis Allah suruh, bukan berarti itu disuruh sembah kepada Adam. Itu sujud penghormatan. Ya, Allah suruh hormati Adam. Adam saya sudah ciptakan dengan kedua tanganku. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Apa yang mencegah engkau sujud kepada Adam yang spesial yang saya ciptakan dengan kedua tanganku? Ya, dia tidak mau sembah. Ya, berarti dia kurang ajar. Ya, sebenarnya begitu iblis bertauhid, belum masuk surga dong iblis. Belum masuk surga apalagi kita. Kitab tauhid apa yang harus saya beli? Saya baru mengenal sunnah. Kitab tauhid tidak diterjemahkan. Kalau tidak salah dari Darul Haq atau apa Asofta menjelaskan bagus terjemahannya. Ustaz Muhammad Yusuf Harun ya. Ada beberapa ini, tapi secara umum sangat bagus ya terjemahannya. Bisa dibeli, saya nggak tahu dijual di mana ya. Tapi di internet juga ada. Antum download ya. Kalau nggak salah masuk di situs di Riyadh, itu situs apa? Di Riyadh itu ada situs Islami gitu apa, untuk itu saja kitab tauhid terjemahan. Insya Allah nanti bisa di-download ya. Kalau untuk punya, kalau saya nggak tahu karena dijual di mana, saya nggak tahu. Tapi di internet juga ada. Nanti bisa print ya, dan tidak mengaku. Situs bisa juga. Kalau nggak salah diterjemahkan oleh Muhammad Yusuf Harun, kalau nggak salah di Muraja oleh Ustaz Erwani, kalau nggak salah ya. Nanti bisa jadi. Apakah keselamatan rumah termasuk syirik? Enggak, kita syukuran. Kalau kita mungkin baru punya rumah, kita bersyukur, bikin makanan panggil orang kampung, ya, itu nggak jadi masalah, bersyukur. Tapi kalau kita syukuran kemudian pakai jampi-jampi, kasih saja di pojok rumah, itu syirik kalau itu. Ya. Tapi kalau syukur panggil orang, mungkin bikin pengajian, kemudian nggak jadi masalah, bersyukur kepada Allah. Kemudian orang miskin, orang kampung untuk mengenal kita juga, masalah adat istiadat. Dan bersyukur dengan apa? Dengan bentuk-bentuk kebaikan boleh. Kita boleh beri makan kepada orang lain, boleh kita untuk makan di rumah kita, nggak jadi masalah. Ya. Ustaz, pekan depan di sekolah saya ada karnaval, temanya horor. Kami diminta berdandan layaknya syaitan, nggak boleh. Bagaimana
bagaimana hukumnya berpakaian menakutkan kayaknya setan? Mata syabbaha bi qaumin fa huwa minhum. Satu kaum termasuk dari golongan. Ini apa yang ditulis setan? Yang terjadi. Demikian para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf ada pertanyaan-pertanyaan yang tadi bisa jawab karena kekurangan ilmu saya. Semoga pengajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan berberat ganjaran kita di akhirat kelak, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Insyaallah kalau ada kesempatan lagi, mudah-mudahan kita bisa bersuara di kesempatan lain. Insyaallah tunggu pengumuman dari apa? Dari panitia. Lanjutkan pengajian kita tentang kitab tauhid. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.